Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan. Serial Pendekar Kayu Harum. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-12. Sungguh lucu dan aneh. Siapakah yang jahat? Para pengeroyok itu, pasukan pemerintah, apakah kita? Tentu saja kita, Kim Hong menjawab sambil tersenyum. Buktinya kita yang dibelenggu dan ditelikung seperti babi akan disembelih di sini. Seperti babi akan disembelih? Kurang tepat penggambaranmu itu, Nona. Kita terlalu kurus kalau disamakan dengan babi, tidak berdaging dan penyembelihnya hanya akan menemukan kulit dan tulang belaka. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, dan masuklah beberapa orang pria ke dalam kamar yang luas itu. Kalau tadinya Kim Hong dan Kok Siang menduga bahwa mereka berada di tangan pasukan, dan yang memasuki ruangan itu tentulah komandan, mereka kecelip. Yang masuk adalah 8 orang yang berpakaian biasa saja, sungguh pun kebanyakan dari mereka bersikap keren dan menyeramkan. Kim Hong memandang penuh perhatian, dan ia pun tahu siapakah mereka itu. Ada 4 orang pria berusia 40 tahun yang dikenalnya sebagai sisa dari Siang Tu Enjio Ho, 5 jagoan yang kehilangan seorang anggotanya karena tewas oleh anak panah yang hendak membungkam mulut orang itu, kemungkinan besar dilepas oleh kepala mereka sendiri. Kemudian Kim Hong mengenal Hai Pacu Ken Hoa yang pernah membikin ribut di rumah makan dan dihajar oleh Kok Bu Siang itu. Juga Jiat Chiang Lui Chai Ko yang perutnya gendut, matanya juling dan rambutnya riap-riapan nampak pula di antara mereka. Kim Hong tidak heran pula melihat munculnya Su Tong Hak di antara mereka, dan kini orang itu memperlihatkan air mukanya yang sesungguhnya, tanpa kedok manis seperti ketika ia dan Tian Xin mengunjunginya. Pedagang ini sekarang kelihatan sekali betapa mukanya penuh dengan nafsu, mulutnya menyeringai, matanya berkilat penuh kecerdikan, dan tahulah Kim Hong bahwa selama ini paman dari Chiang Kim Su ini memang bersekongkol dengan para penjahat. Adapun orang yang ke-8, yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam, berusia 50 tahun lebih, mudah saja diduganya. Siapa lagi orang ini kalau bukan Pat Pimokobo Kim Seng, pikir Kim Hong. Dari gerak-gerik dan pandang matanya, Kim Hong dapat menduga bahwa orang ini memiliki kepandaian tinggi, dan mungkin orang ini pula yang membuatnya gagal mendobrak pintu, ketika ia terjeblos ke dalam kamar rahasia itu, yang memiliki hawa pukulan amat kuat. Sementara itu, Kok Siang juga memandang mereka penuh perhatian. Dia sungguh merasa terkejut ketika melihat bahwa yang menjebaknya bukanlah pasukan pemerintah, melainkan orang-orang jahat itu. Dan pemuda yang cerdik ini pun tahu bahwa tentu jaksa itu bersekutu dengan para penjahat ini. Akan tetapi, dia berpura-pura bodoh dan begitu melihat mereka masuk, dia pun berteriak-teriak. "Hei, apa-apaan ini? Penasaran? Kami tidak berdosa, kenapa ditangkap? Di mana adanya keadilan? Dan siapa kalian ini? Kenapa bukan komandan pasukan yang datang? Kami menuntut keadilan." Hai Pacu Ken Hoa yang bertubuh tinggi besar, kumis dan jenggotnya malang melintang tak terpelihara itu sudah melangkah maju mendekati Kok Siang. Tangan kirinya yang besar itu bergerak menamparkan. 2 kali muka Kok Siang ditampar dengan keras. Dan karena Kok Siang sendiri juga masih terpengaruh oleh totokan, sehingga ia tidak mampu mengerahkan sinkang, maka tentu saja tamparan itu harus diterimanya dengan mandah, dan pipi kanannya menjadi merah membengkak. "Wah, bukankah engkau ini bajingan yang pernah mengacau di rumah makan, sobat? Kiranya engkau pun seorang pengecut, beraninya hanya setelah aku terjebak dan dibelenggu. Coba lepaskan belenggu ini, dan aku akan membuat engkau tak mampu bangun kembali." Si Ucai sombong.
Kembali tangan kanan Ken Hoa bergerak menamparkan 2 kali. Cukuplah. Tiba-tiba kakek hitam tinggi besar yang sejak masuk tadi memandang kepada Kim Hong, berkata dan Hai Pacu Ken Hoa menghentikan tamparannya. Kakek hitam itu lalu menghampiri Kok Siang yang kini kedua pipinya telah menjadi merah dan agak membengkak oleh tamparan-tamparan Hai Pacu Ken Hoa tadi. Sejenak mata yang lebar dan tajam itu seperti hendak menembus dada Kok Siang. Kemudian terdengar kakek itu berkata, suaranya dalam dan tenang, namun penuh wibawa. Apa engkau yang dikenal sebagai Im Yang Siang Pitbu Siu Chai dari Tianjin? Seperti juga Kim Hong, pemuda ini sudah dapat menduga siapa adanya kakek hitam tinggi besar ini. Dia belum pernah jumpa dengan kakek ini, akan tetapi nama besarnya sudah lama didengarnya, dan bahkan belum lama ini dia tahu bahwa Pat Pimoko Bo Kim Seng adalah paman dari gadis yang dicintanya, yaitu Bo In Bwe. Jadi inilah orangnya yang telah menindas kekasihnya itu. Dan dia hampir merasa yakin bahwa orang ini pula lah, atau setidaknya juga kaki tangannya, yang telah membunuh pamannya sendiri, yaitu Lu Siu Chai. Akan tetapi dia menekan perasaannya dan ketika dia ditanya, dia pun mengangguk. Benar, jawabnya. Teman-temanku menyebutku Im Yang Siang Pitbu Siu Chai, dan aku datang dari Tianjin. Tidak tahu siapakah engkau, dan bagaimana kami yang tadinya menjadi tangkapan pasukan pemerintah, kini bisa terjatuh ke tangan kalian? Tutup mulutmu yang lancang dan jawab saja semua pertanyaan. Bentak Hai Pacu dengan sikap galak. Jagoan dari Yentai ini memang merasa sakit hati kepada Kok Siang, yang pernah menghajar dan mempermainkannya, membuatnya malu di restoran tempo hari. Kalau tidak takut kepada Pat Pimoko, tentu dia akan menghajar habis-habisan dan mungkin membunuh pemuda yang dibencinya itu. Bu Siu Chai, kata pula Pat Pimoko, suaranya tenang akan tetapi mengandung nada yang penuh ancaman. Tahukah engkau siapa aku? Kok Siang menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Yang kukenal hanyalah penjahat kecil yang pernah mengacau di rumah makan ini, dan juga si juling yang mengeroyok kami di taman. Yang lain-lain aku tidak tahu. Engkau berhadapan dengan Pat Pimoko, kata kakek hitam itu, dan matanya berkilat ketika dia melihat pemuda yang terbelenggu itu nampak terkejut. Ah, tapi mengapa aku ditangkap? Dan bukankah yang menangkapku adalah pasukan pemerintah? Kok Siang berpura-pura bodoh? Itu bukan urusanmu. Yang jelas, engkau telah berani menentangku, dan siapapun yang berani menentangku di dunia ini, tentu dia sudah bosan hidup. Bu Siu Chai, namamu terkenal di Tianjin sebagai seorang gagah yang tidak pernah lancang tangan. Sekarang engkau muncul di kota raja, apakah kehendakmu? Sepasang mata itu memandang tajam penuh selidik. Kok Siang bukan seorang yang bodoh. Dia sudah menduga bahwa Lu Siu Chai, pamannya itu, tentu terbunuh oleh iblis-iblis ini. Maka kalau dia mengaku bahwa dia adalah keponakan Lu Siu Chai yang hendak mencari pembunuh pamannya, sama saja dengan membunuh diri. Apa yang hendak kulakukan di kota raja? Tentu saja melancong, apalagi, kalau engkau tidak bergulang-gulung dengan nona ini, mungkin aku dapat percaya omonganmu. Pat Pimoko menuding ke arah Kim Hong. Ah, nona ini, kami berkenalan secara kebetulan saja, di rumah makan. Tentu jagoan Yentai itu sudah menceritakan kepadamu. Pat Pimoko, namamu terkenal sebagai orang besar, maka harap kau suka membebaskan kami yang tidak bersalah apa-apa. Terutama nona ini. Bagaimana kalau dunia Kang O mendengar bahwa Pat Pimoko yang besar itu menawan seorang nona muda dengan cara menjebaknya dan bersekongkol dengan pasukan pemerintah? Tutup mulutmu, kau sudah bosan hidup? Hai Pacu Ken Hoa membentak dan mendekat, akan tetapi Kok Siang hanya tersenyum saja. Dia tadi memang sengaja hendak menggerakkan harga diri Pat Pimoko, memanaskan hatinya. Akan tetapi kakek iblis hitam itu pun cerdik dan tidak mudah dibakar hatinya. Dia lalu menghampiri Kim Hong, dan Kok Siang mengikuti gerakan kakek itu dengan jantung berdebar tegang dan khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi dia tahu benar betapa berbahayanya bagi seorang gadis cantik seperti Kim Hong, kalau terjatuh ke tangan orang-orang macam ini.
Ada bahaya penghinaan yang lebih hebat daripada kematian bagi gadis itu. Akan tetapi, dia yang tentu saja tidak akan mampu melindungi Kim Hong dengan kekuatan badannya yang sudah tidak berdaya, merasa yakin bahwa dia akan mampu menyelamatkan Kim Hong dalam saat terakhir, karena dia masih memegang kunci rahasia yang amat penting, yaitu peta yang asli. Dengan ini dia akan dapat menebus diri Kim Hong, kalau perlu. Nona, engkau bernama Toan Kim Hong dan menjadi sahabat dan kekasih pendekar sadis, bukan? Kasihan pendekar sadis, tidak tahu bahwa kekasihnya main gila dengan setiap orang pemuda ganteng seperti Bu Siu Chai di luaran. Pat Pi Moko tersenyum menyeringai, agaknya girang sekali mendapat kenyataan bahwa kekasih pendekar sadis mempermainkan pendekar itu. Hal ini saja sudah dapat menimbulkan dugaan dalam hati Kim Hong dan Ko Siang, bahwa penjahat ini agaknya membenci Tian Xin. Akan tetapi, tanpa diketahui oleh siapapun juga, diam-diam Ko Siang terkejut setengah mati mendengar disebutnya pendekar sadis. Dia pun merasa seperti pernah mendengar nama Cheng Tian Xin ketika mereka saling berkenalan di rumah makan, akan tetapi sama sekali dia tidak pernah menduga bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis, yang pernah menggegerkan seluruh kota raja. Akan tetapi, dia dapat menyembunyikan keheranannya, dan pura-pura tidak terpengaruh sama sekali oleh sebutan itu. Akan tetapi, Kim Hong sama sekali tidak mau memberi jawaban, dan hanya memandang dengan senyum mengejek, dan pandang matanya menghina sekali. Melihat ini Tiat Chiang Lui Chai Ko yang bermata juling itu mendekat. "Tuako, biarlah kusiksa dulu gadis ini biar mau bersikap lunak dan mau menjawab pertanyaanmu." Agaknya sudah gatal-gatal rasa tangan penjahat ini untuk menyiksa Kim Hong. Jari-jari tangannya sudah terbuka dan siap mencengkeram. Akan tetapi, Pat Pi Moko tersenyum dan menggeleng kepalanya. "Sabarlah, Chai Ko. Belum tiba waktunya untuk itu." Dan kepala penjahat ini menghadapi Kim Hong lagi. "Nona, biarpun engkau tidak mengaku, kami sudah tahu bahwa engkau dan pendekar sadis datang sebagai utusan mendiang petani Cianggun, membawa kunci emas dan engkau tahu tentang rahasia harta karun Genghis Khan itu. Marilah kita bicara secara terbuka saja, karena kita sudah sama-sama tahu akan hal itu. Kami telah menggeledah dan tidak temukan kunci emas di tubuhmu atau pakaianmu. Nah, katakan, di manakah adanya kunci emas itu? Apakah dibawa oleh pendekar sadis?" Diam-diam Kim Hong merasa mendongkol sekali. Kiranya dalam keadaan pingsan tadi tubuhnya telah digeledah, tentu saja digerayangi tangan-tangan yang kotor dan kurang ajar itu. Untung tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Hal ini tentu saja karena kepala penjahat ini masih membutuhkan keterangan-keterangannya, masih melihat manfaat pada dirinya. Akan tetapi kalau sekarang ia masih selamat, hal itu hanya soal waktu saja. Kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi, tentu ia akan dilempar kepada orang-orang kasar itu, untuk disiksa, diperkosa dan dipermainkan, seperti segumpal daging dilempar kepada anjing-anjing kelaparan. Atau mungkin Pat Pi Moko ini sendiri yang akan mempeloporinya, melihat sinar mata yang juga penuh mengandung nafsu ketika memandangnya itu. Akan tetapi, ia sengaja tidak mau membuka mulut dan otaknya dikerjakan. Apa perlunya ia menjawab? Iblis ini tahu bahwa kunci emas masih berada di tangan pendekar sadis. Jadi iblis itu tidak akan dapat berbuat sesuatu, dan kiranya tidak akan mengganggunya secara sungguh-sungguh sebelum kunci itu didapatnya. Mungkin ia akan dijadikan umpan untuk memancing datang pendekar sadis. Hampir Kim Hong tersenyum. Tanpa dipancing sekalipun, Tian Xin pasti akan datang untuk menolongnya. Hal ini ia yakin benar. Akan tetapi, ia pun merasa khawatir karena sekali ini mereka menghadapi penjahat-penjahat yang selain kejam, juga kuat dan curang sekali. Ia sendiri sudah amat berhati-hati, dan kalau saja tidak ada pasukan pemerintah yang turun tangan, belum tentu ia akan begitu lengah sehingga dapat ditangkap begitu saja. Melihat gadis itu tinggal diam, Pat Pi Moko tersenyum. Kalau lain orang, tentu sudah marah sekali. Akan tetapi iblis ini bukan penjahat sembarangan, dan karena itu dia dijadikan semacam raja tanpa mahkota oleh para penjahat lain di kota raja. Dia cerdik sekali. Nona, apa gunanya Nona bersikap diam dan membisu?
Biarpun pendekar sadis memegang kunci emas, apa gunanya kalau dia tidak memiliki peta rahasia itu? Dan petanya berada di tangan kami. Kini engkau sudah berada di dalam kekuasaan kami. Pendekar sadis akhirnya tentu akan menyerahkan kunci itu kalau memang dia sayang kepadamu. Kim Hong hanya tersenyum mengejek saja, memandang dengan sinar mata menghina, bahkan lalu membuang muka. Sikapnya sungguh memandang rendah sekali. Pat Pimoko bangkit berdiri, mukanya agak merah, walaupun dia masih belum memperlihatkan kekecewaan dan kemarahannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih keras hati di antara kita. Kami melihat bahwa engkau bermain cinta dengan sastrawan ganteng ini di taman. Nah, karena dia ini tidak ada gunanya bagi kami, maka biarlah engkau melibat ia tersiksa dan mampus di depan matamu. Hendak kulihat, apakah engkau akan tega melihat kekasih barumu ini tersiksa sampai mati dan tetap menutup mulut? Kim Hong yang membuang muka tadi telah memandang ke arah Kok Siang. Dilihatnya pemuda itu berkedip memberi isyarat agar jangan mau tunduk, akan tetapi, diam-diam hati Kim Hong merasa khawatir. Pemuda itu merupakan orang yang amat penting, terpenting malah, karena pemuda itu menguasai peta Aseli, atau mengetahui tempat peta Aseli itu. Tentu saja pemuda itu sekali-kali tidak boleh tewas begitu saja. Betapapun juga, ia tidak mau tunduk oleh gertakan, dan hendak dilihatnya dulu apakah benar iblis ini seorang yang memenuhi kata-katanya, bukan hanya penjahat besar mulut yang suka main gertak belaka. Ini pun perlu baginya untuk mengenal watak dan sifat Pat Pimoko, yang merupakan seorang lawan tangguh dan licik sekali. Dan Pat Pimoko agaknya pun bukan orang yang suka banyak cakap. Tanpa menoleh kepada Kim Hong untuk melihat apa reaksi kata-katanya terhadap gadis itu, dia pun sudah memberi isyarat kepada para pembantunya. Hai Pacu Ken Hoa segera melangkah maju dan mulutnya menyeringai puas sekali. Inilah yang dinanti-nantinya. Kebenciannya kepada sastrawan muda itu kini akan terpuaskan, dendamnya akan terbalas. Semalam aku memang sudah mimpi melihat engkau terbakar hangus. Aku tidak mau memulai dengan siksaan-siksaan kecil, melainkan langsung saja membakarmu. Kutu buku busuk, pernahkah engkau dipanggang hidup-hidup? Kok Siang tentu saja tahu apa yang dihadapinya. Akan tetapi dia adalah seorang pendekar sejati yang tidak takut menghadapi apapun juga. Maka, melihat wajah yang menyeringai itu, dia pun tersenyum lalu menjawab dengan suara lantang. Pernah memang aku melihat, akan tetapi engkau yang dipanggang di api neraka, sehingga si macan tutul laut berubah menjadi bangkai macan hangus. Keparat, bentak Hai Pacu, macan tutul laut. Ken Hoa dan dengan tangan membentuk cakar dia hendak menyerang pemuda yang terbelenggu di atas dipan besi itu. Ken Hoa, terdengar Pat Pimoko membentak, dan jagoan dari Yentai itu tidak melanjutkan serangannya melainkan menarik sebuah pipa besi menonjol di bawah dipan. Terdengar suara berkerotokan dan dari dalam lubang rahasia, muncullah sebuah panci baja terisi minyak yang sudah bernyala. Minyak bernyala itu berada tepat di bawah dipan, dan sebentar saja Kok Siang sudah merasa betapa dipan yang ditidurinya berubah menjadi hangat, lalu panas, makin lama semakin panas. Dalam waktu beberapa menit saja, seluruh tubuhnya sudah menjadi basah, membasahi pakaiannya dan uap mengepul dari dipan itu. Akan tetapi, tidak terdengar sedikit pun keluhan dari mulut pemuda itu. Dia hanya memejamkan kedua matanya, dan karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, dia pun hanya menyerahkan nasib kepada Tuhan saja. Akan tetapi, hawa panas itu ternyata menolongnya, karena dia merasa betapa pengaruh totokan itu telah pudar dan bebas. Maka dia pun mengumpulkan tenaga sinkang dan mengerahkan hawa di tubuhnya untuk melawan rasa panas, sehingga keadaannya tidaklah sehebat tadi, penderitaannya berkurang, walaupun kalau dilanjutkan, akhirnya dia tentu akan terbakar hangus. Tiba-tiba terdengar suara Kim Hong lantang, akan tetapi nadanya masih mencemoohkan dan memandang rendah. Biar kau bakar dia, biar kau cincang dia, apa hubungannya dengan kami? Kalau dia kalian bunuh, aku akan menganggap dia mati karena aku, maka kalian berhutang nyawa kepadaku. Mendengar ini, Pat Pimoko memberi isyarat,
dan dengan kecewa sekali Hai Pacu Ken Hoa menyingkirkan panci minyak bernyala itu dengan menarik pipa besi. Panci bersama api bernyala itu lenyap dalam lubang rahasia. Dan Kok Siang bahkan makin tersiksa lagi. Setelah tadi mengerahkan Sin Kang melawan panas yang luar biasa, kini tiba-tiba saja api itu disingkirkan dan dia pun menggigil. Kim Hong melihat hal ini, akan tetapi tahu bahwa pemuda itu telah terhindar dari bencana. Diam-diam dicatatnya di dalam hati tentang perbuatan Hai Pacu Ken Hoa ini. Pat Pi Mo Ko menghampiri Kim Hong. Aku tidak ingin menanam kebencian di hatimu, Nona. Nah, mari kita bicara dengan baik. Benarkah engkau dan pendekar sadis telah menemukan kunci emas itu? Hanya kunci emas saja, tidak bersama petanya? Kim Hong teringat akan pemberitahuan Kok Siang tentang peta palsu, dan diam-diam ia pun tertawa di dalam hati, mentertawakan iblis ini. Pertanyaan yang diajukan oleh iblis ini, tentang peta membuktikan kebenaran omongan Kok Siang, dan agaknya iblis ini sudah tahu pula, bahwa yang dikuasainya itu hanyalah peta palsu belaka. Su Tong Hak yang agaknya juga menaruh perhatian kepada seluruh peristiwa itu, tiba-tiba saja ikut bicara. Nona, sebaiknya kalau kalian bekerja sama. Bou Si Ju, kalian akan dapat ikut menikmati hasilnya. Kalau menentang, berarti akan membuang nyawa dengan sia-sia, dan tidakkah sayang sekali seorang muda seperti Nona mati konyol, ucapan berbau busuk. Terdengar suara Kok Siang. Semua orang menoleh karena terkejut. Pemuda yang baru saja tersiksa itu sudah dapat tertawa dan mengejek lagi. Mati muda dalam kebenaran adalah matinya seorang gagah, akan tetapi matinya seorang jahat dalam kehinaan sama dengan matinya seekor babi. Kim Hong juga memandang kepada pedagang itu dan membentak, Su Tong Hak, engkau pengkhianat tak tahu malu, sudah mencelakakan keluarga kakakmu sendiri sampai Chiang Gun dan istrinya terbunuh, juga keponakanmu Chiang Kim Su terbunuh. Sekarang masih berani membuka mulut di depanku? Bentakan dan ejekan Kim Hong dan Kok Siang sungguh mengejutkan hati orang Sisu ini, apalagi bentakan Kim Hong yang mengingatkan dia akan perbuatannya yang kejam itu. Tidak, dia menggeleng kepala. Aku tidak membunuh mereka, dan Kim Su tidak mati. Diam, Pat Pi Mo Ko membentak, dan orang itu surut ke belakang dengan mata terbelalak dan muka pucat. Tentu saja Kim Hong mencatat semua ini di dalam hatinya. Nah, Nona Toan, kami bermaksud baik dan berniat untuk kerjasama dengan engkau dan pendekar sadis. Maka, harap kau ceritakan semua yang kalian ketahui tentang rahasia harta pusaka ini. Kim Hong maklum bahwa baginya tidak ada jalan lain kecuali menceritakannya, karena menceritakan hal itu pun tidak ada salahnya. Akan tetapi ia tetap bersikap angkuh. Pat Pi Mo Ko, engkau tentu mengerti bahwa dunia kita berlainan, kita saling berselisih jalan, engkau berkecimpung dalam dunia sesat, dan kami bukanlah orang-orang yang suka mengejar harta dengan kejahatan. Mana mungkin kita dapat bekerja sama? Si tinggi besar itu menarik napas panjang, dan berkata dengan suara bersungguh hati. Nona Toan, engkau tentu maklum bahwa tidak ada orang di dunia ini mau menempuh jalan sesat yang penuh dengan bahaya kalau tidak terpaksa. Kalau kita berhasil memperoleh harta karun Genghis Khan, dan bagianku lebih dari cukup, untuk apa lagi aku mengambil jalan sesat? Aku akan mencuci tangan, hidup makmur dan tenteram dengan harta itu. Hal itu masih harus dibuktikan. Akan tetapi, engkau bicara tentang kerjasama. Apakah begini caramu bekerja sama, Pat Pi Mo Ko? Yang diajak kerjasama harus terlentang di depan penyiksaan dengan kaki tangan terbelenggu dan tubuh tertotok? Maafkan dulu, Nona. Engkau adalah seorang yang lihai, dan dalam keadaan bebas akan mendatangkan banyak repot bagi kami. Aku harus yakin dulu bahwa engkau benar-benar mau bekerja sama, dan setelah aku yakin, barulah kita akan bicara seperti antara sahabat dan rekan yang bekerja sama. Nah, sekarang ceritakanlah, ceritamu akan menjadi pertimbangan apakah benar engkau mau bekerja sama denganku. Seorang penjahat yang matang dan cerdik sekali. Seorang lawan yang tangguh dan berbahaya, pikir Kim Hong. Baiklah, dengarkan, kami berdua tidak sengaja mencampuri urusan harta karun Genghis Khan ini.
Di Ankong kami melihat kakek Chiang Gun dikejar-kejar dan diserang anak buah Leong Kut Pian Ban Lok. Kami turun tangan, akan tetapi tidak berhasil menyelamatkan kakek petani itu, walaupun kami dapat membunuh Leong Kut Pian, dan dari kakek itu kami menerima kunci emas, dan kami ditugaskan untuk mencari puteranya, Chiang Kim Su, membantunya untuk mencari harta karun yang menjadi haknya. Sampai di sini, kami mendengar dari orang Sisu ini bahwa peta itu dibagi dua antara dia dan Kim Su, dan bahwa peta bagiannya hilang dan Kim Su pun lenyap entah kemana. Nah, selanjutnya tentu engkau sudah tahu sampai aku terjebak olehmu waktu ini. Pat Pimo Ko mengerutkan alisnya yang tebal. Kakek Chiang Gun itu tidak memberikan sebuah peta lain kepada kalian berdua, tanyanya sambil memandang tajam. Kim Hong maklum apa artinya pertanyaan ini. Kembali bukti kebenaran dan pemberitahuan Ko Siang tentang peta tulen. Penjahat ini bukan hanya mencari emas, melainkan juga peta aslinya. Ia menggeleng kepala dan berkata, kami justru hendak mencari peta itu yang katanya hilang dan kami yakin bahwa engkaulah yang menguasai peta itu, bukan? Pat Pimo Ko mengangguk. Memang benar, akan tetapi, peta itu tiada gunanya kalau engkau tidak memiliki kunci emasnya, bukankah begitu? Kim Hong memancing karena kiranya tidak perlu disembunyikan lagi kenyataan, bahwa mereka saling memperebutkan peta dan kunci emas. Kakek itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Sudah ada padaku. Kim Hong terkejut, bahkan Ko Siang mengeluarkan seruan heran, melihat bahwa benda di tangan kakek itu adalah sebuah kunci emas. Kim Hong segera mengenal kunci emas palsu yang biasanya dibawa oleh Tian Xin. Tentu saja jantungnya berdebar tegang. Bagaimana mungkin kunci emas itu, kunci emas yang palsu dapat dikuasai oleh kakek ini? Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.